Yes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Gus Irfan Wesi underscore official dan Usfat official, sahabat muslim semuanya dan semua masyarakat Indonesia. Saya di sini bersama dengan biasa ulama muda di sebelah kiri saya, yaitu Usfat, daripada kepanjangan dari singkatan daripada Usfat, dikenal sebagai salah satu penerus daripada almarhum J.F. Al-Bukhari, tetesan dari UJ Kiai J.F. Al-Bukhari. Di sini pada hari ini kita semua merasa kehilangan salah satu putra terbaik bangsa Indonesia, dan kebetulan sahabat kami juga telah berpulang ke rahmatullah. Di sini kami mencoba untuk memberi semacam kesaksian detik-detik atau jelang terakhir beliau pulang ke rahmatullah, yaitu beberapa hari yang lalu ya suatu itu, yaitu ketika sebelum pulang ke Brebes. Oke, sebelumnya mungkin Usfat untuk melanjutkan, nanti kita tanya jawab tentang beliau ini, bagaimana yang antum pahami tentang beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdoa rahmatullah guru kita, Ya, tercinta Yanda Wats Rangga. ya, Beliau baru saja meninggalkan kita semua dan kita kehilangan. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajalnya dan umurnya pada jam 5 lewat 30 menit atau setengah 6 pagi. Dia sudah menghadap sang kuasa. Mudah-mudahan segala ikhtiar semasa hidupnya, selama pergaulannya, apa yang beliau kesehariannya beradaptasi, interaksi, segala aktivitasnya, amal ibadahnya terima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, dan tentunya kita sebagai orang yang melihat, menyaksikan kebaikan-kebaikan yang beliau keluarkan, yang beliau contohkan kepada kita, hendaknya kita selalu senantiasa mengambil hikmah manfaat dari beliau. Mudah-mudahan ruhnya selalu senantiasa mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kubur, azab kubur, fitnah kubur, dan tentunya keluarganya pula diberikan keikhlasan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Tentunya saya pribadi maupun bangsa Indonesia ini sangat amat kehilangan beliau. Saya berdua berbelasungkawa, berduka cita yang sangat sedalam-dalamnya atas wafatnya Pak Rangga. Mudah-mudahan hari itu kesaksian yang saya lihat pada beliau selalu menjadi doa. Karena sahabat Usi dimanapun berada, kasihnya Gus Irfan dimanapun berada, jadikan kebaikan-kebaikan Pak Rangga almarhum kita upayakan, dan kiranya kebaikan ini kita keluarkan kepada orang lain. Betul. Kemarin minggu yang lalu Iya, kita sempat akhir beliau, ya, kita diminta datang ke tempat kantornya beliau, dan kita memiliki video terakhir beliau sebelum ke Brebes. betul. Dan ini mungkin video langka dari beliau ya, Betul. yang ada di kita ya. Video langka pertemuan kita dengan beliau di Kelapa Gading, manajemen beliau kan, kantor manajemen beliau. Waktu itu ketika siang, sebelumnya kan, sebelum siang itu ya, sebelum panggilan itu tanggal berapa kalau nggak salah, tanggal 3 atau tanggal berapa itu? Desember, tanggal 2 Desember. Sebelumnya, jauh sebelumnya, beliau sudah mengundang kita untuk datang. Kita diundang ke podcast beliau segala macam, cuman karena ada kesibukan satu sama lain, akhirnya tanggal 2 itu aku ya udah, kita gimana, kapan ketemu lagi sesuai undangan Pak Rangga. Ya udah, akhirnya kalau bisa sekarang, katanya gitu. Waduh, udah ngasih Sherlock segala macam. Saya bilang saya hubungin Usfat dulu gitu loh. Saya hubungi, biasanya lagi pengajian, kalau nggak bisa sore ini, biasanya beliau lagi pengajian, aku bilang begitu kan. Nah, akhirnya
tapi kalau bisa ya sore ini Gus, bilang gitu. Nanti minta ya. Iya, soalnya habis maghrib saya mau ke Brebes. Sekarang kita dengerin. Kita dengerin tanggapan ya. beliau dengan Gus Irfan. Ya. Ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi saudaraku. Saya dengan Usman dan tim bisanya berangkat dari sini habis maghrib gimana lo? Oke. Terus dijawab beliau. Assalamualaikum lo. Iya barusan. Assalamualaikum lo. Kalau habis maghrib lo ada rencana perjalanan ke ini ke Brebes. Kalau bisa sih ya sore ini habis asar. Tapi ternyata asar itu mau habis asar nih. Habis asar ketemu. Ya, tapi ternyata Usman dan tim-tim itu bisanya itu maghrib loh. Soalnya kan kalau sore sekarang mendadak perjalanan ke Kelapa Gading dari sini juga makan waktu, belum kita ngobrol-ngobrol nyantai. Pengennya ketemu sama lo tuh nyantai, diskusi gayeng, terus ke depan ngomong apa aja gitu loh. Apa kalau memang antum maghrib oke ke Brebes, apa kita reschedule jadi enak diskusinya. Uspat segala macam dan tim juga pengen ngobrol banyak, nggak pengen buru-buru ketemu lo gitu. Oke, mohon jawaban lo. Assalamualaikum. ada lagi rekamannya, jawabannya. Iya, dia forward, udah saya forward tadi, katanya dia oke segala macam. Nah, kemudian dia mengirim mengirim ini antara kantor manajemennya, Gus Irfan, ya. Gus Susi bersama tetangga di perbincangan lewat flash note ya. Ya. Nah, ini beliau mengasih alamat rumahnya tuh. Ya. Dan akhirnya ini kantor beliau. Kantor beliau di Kelapa Gading. Manajemen beliau. Ini ya. Beliau langsung nge-share dan beliau juga nge-share ke antum, nge-share ke anak. Iya. Ini alamatnya nih. Dan beliau ternyata nunggu walaupun kita malam, akhirnya diundur pulangnya ke Brebes. Bela-belain. Masya Allah. Luar biasa akhlak beliau. Kemudian oke lo, kita OTW sekarang. Assalamualaikum. Ya, tunggu aja lo. Ya, oke. Nah, ini malam kita berangkat. Kemudian Gus Susi mengabarkan lewat video call, lewat video rekaman. Mengirim ke jalan. Kemudian terakhir Gus, antum ini berbincang Tadi malam. Nah, ini gimana? Jadi tadi antum cerita masih sempat melihat kiriman video antum tuh. Iya, jadi antum. Biasanya beliau itu dengan saya saling ngirim kegiatan masing-masing. Kayak aku kirimkan video kegiatan dengan antum kan, ketika pengajian di Joglo, Jakarta Barat kan. Masih dibuka, centangnya terbuka. Dia buka tuh. Ya. Jam 22 kurang lebih jam 22 lebih dikit. Jam 10. Jam 10. Ya. Itu masih dibuka. Gitu. Dan yang saya berkesan sama beliau sebelum sampai ke sana ya, Ustadz. Ya. Awalnya kan saya ketemu beliau, kenal pertama kali secara fisik ya. Jumpa fisik itu ketika di acara podcastnya Mas Tret Al Muslim kan. Di situ awalnya ya kita saling namanya ta'aruf, saling mengenal dan berbagi wawasan internasional sesuai dengan faktor Rangga kan, yaitu penataan peradaban kembali kan gitu. Gitu akhirnya ya saling sharing pengalaman beliau, pengalaman saya, ditinjau dari berbagai sisi, saya hubungkan ke sejarah, agama dan lain sebagainya. Akhirnya match di situ. Awalnya nyambung. Awalnya sama Mas Retan Muslim itu pengen adu konsep. Adu konsep ya udah nanti di sini di konten kita baik dari pihaknya Gus maupun Lot harus debat gitu loh. Awalnya di konsep gitu biar bagus kan. Cuman aku lihat kok ini Lot ini beda gitu, karena Lot itu yang saya lihat itu pengen mencari sesuatu yang lebih baik, pengen sesuatu ilmu, ya harus ilmu. Beliau pengen selalu belajar gitu. Nah itu yang saya tangkap. Kedua, beliau ngajak kerjasama untuk ke depan segala macam bla 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 bla. Akhirnya ide itu ditangkap termasuk Mas Aldi Tahir, Mbak Bebi Kumalasari, di konten mereka berdua berlanjutlah di situ. Nah sebelum kesana waktu habis pasca Retal Muslim saya kenalin dengan Sohib saya, mau nggak? Terus Pak aku bilang kan, waktu kita cepat tidur satu kamar itu kan,
saya dengan Lot. Oh, gitu. Tidur satu kamar bukan macam-macam ya. Makanya terus Ya. satu kamar ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol termasuk masalah beliau pengen tahu apa tanda-tanda akhir zaman itu dihubungkan dengan kajian internasional segala macam sama saya. Ya udah, akhirnya dalam kamar itu saya bilang mau saya hubungkan dengan sohib saya nggak, Ustaz Fatullah, aku bilang gitu kan. Akhirnya kan sempat nyampaikan itu ke iya, beliau. akhirnya video call waktu itu kan langsung. Betul. Nah, saya hubungan. Kedua, terus yang berlanjut ke Mas Aldi Tahir dan Baby Kumalasari juga begitu. Video callan waktu di studio kan, saya video callan. Qadarullah, Allah menakdirkan antum ketemu dengan beliau di detik terakhir sebelum beliau pulang ke Brebes waktu di kantor manajemen beliau di Kelapa Gading gitu loh. Alhamdulillah bisa ketemu di situ. Nah, yang saya tangkap dari beliau ya memang beliau ternyata tanpa mungkin diketahui oleh publik seorang sufistik. Dengan versi beliau sufistik ala beliau kan. Oh, luar biasa. Orang pengen tahu sesuatu ilmu hakikat kehidupan segala macam. Terus apalagi pasca acara kan ngomong sama kita berdua, coba antum mungkin yang lebih untuk menyampaikan. Karena waktu kita diundang oleh beliau tempat kantor manajemen beliau, iya, beliau kita lihat dari jarak jauh itu udah kelihatan waktu ada berhenti mobil, iya, bukan berhenti mobil nih, mobil berhenti, aneh nggak keluar, antum keluar duluan, iya, ingat nggak? Aneh melihat waktu itu dia nggak pakai topi baretnya tuh, pakai biasa dah gitu. Saya bilang nyelot gitu. Tapi waktu wajahnya lesu, letih. Iya, ekspresinya itu lihat gambaran dari wajahnya itu. Iya. Kan ada tanda-tanda mau wafat kan ada kan? Nah, beliau subhanallah ketika antum turun, beliau balik ke dalam ngambil topi baretnya untuk menemui anak. Mungkin kedekatan antum beliau mungkin udah biasa. Tapi menghargai, menghormati tamu. Beliau pakai baretnya. Ditarik tangan saya, Cubiki, dia cium. Cium, ya Masya Allah. Dan itu Anda rasakan hangat. Hangat ya? Dingin. Nggak dingin, hangat. Hangat di pipinya itu. Peluk. Akhirnya ya Allah, kita merasa selama ini kan melihat dulu di media sosial aktif ya, dengan berbagai macam statementnya yang memang mungkin dia EQ-nya sangat tinggi kan. Betul. Kalau kita bilang overdosis. Betul. Dan langsung kita digiring ke ruangannya di atas. Terus apa? Kita diajak masuk. Ayo minta masuk ke atas. Ngomong gitu ya. Suaranya begitu beliau. Sampai di dalam itu, kita sampai itu kita duduk sebentar, kita nengok ke atas. Lantai 2. Biar tahu gambarannya nanti gitu kan. Masya Allah, begitu sangat menghargai, menghormati optimisnya beliau dalam kehidupan ini mencapai suatu kebaikan buat kemaslahatan umat nih. Betul. Buat kemaslahatan umat. Betul. Supaya umat jauh dari utang riba. Betul. Itu sampai bangsa juga konsepnya begitu tentang negara. Yang kedua, buat negara bangsa Indonesia ketika ini terjual dan sebagainya, tentunya dia tidak menikmati. Yang menikmati adalah anak bangsa. Betul. Waktu di atas. Dia mencarikan itu. Itu sesuatu kita melihat udah gitu sama orang-orang yang lain. Yang manajemennya beliau kita nggak terlalu bahkan baru kenal sama manajemen beliau. Tapi beliau juga cerita macam-macam. Banyak job, bahkan sesuatu diukir, tas dan sebagainya gambar beliau. Betul. Nah, saya tanya waktu beliau dibilang, Ustaz ini nanti mau dikemanakan? Apa jawabannya? Ini buat kemaslahatan umat. Masya Allah. Ngomong begitu. Iya, emang beliau. Langsung ini amal jariah wadah beliau ini bukan buat sendiri. Betul. Bukan memperkaya diri. Kita saksi. Akan tapi memperkayakan orang lain. Betul. Subhanallah. Betul. Ini, dan kemudian setelah itu kita diajak ke kamarnya, dia kasih lihat ini loh nanti berbagai tamu-tamu bahkan artis-artis dari nasional maupun internasional akan dihadirkan di podcast beliau. Betul. Ingat nggak Gus? Dan ada konten tetap di antara kita juga ini. Konten tetap di antara selain tamu-tamu yang datang kan gitu. Komedian, dikatanya buat hiburan aja komedi. Itu ingat banget itu. Kemudian nanti kita bikin komedian, religian. Nah, Anda diminta untuk gabung salah satu di manajemen beliau. Betul. Ingat nggak Gus? Betul. Nanti Ustadz nanti gabung. Ya makanya sampai manajemennya kan juga ngecek antum segala macam kan. Oh Ustadz ini di Inews TV, di Global segala macam. Mereka respon. Oh bahkan mereka punya ide baru. Nanti setelah acara harus ada closing statement untuk legalitas, yaitu ada Ustadz di legalitas bahwa acara ini nggak melanggar
Dan Sarah kan itu gitu. juga permintaan Lot juga. Iya. Permintaan Lot Rangga untuk kita bergabung demi kebaikan kemaslahatan umat. Betul. Ini luar biasa, Gus. Betul. Nah, selasa itu dia masih merokok, masih turun Merokok. bawah, kita lihat wajahnya itu, Gus. Antum lihat bagaimana perasaan antum ketika melihat Iya, raut wajahnya itu? yang saya pahami kan orang setegar-tegarnya manusia kalau sakit ya, apalagi kalau kita pakai rasa itu kan tetap kelihatan. Tapi beliau itu yang saya jadi ingat Panglima Sudirman akhirnya kan. Sesakit apapun tetap walaupun ada duif, ada tamu menghargai, tegak segala macam, pakaian rapi segala macam, rapinya ini mahal ini kan. Suaranya tetap teratur, tertata, Wibawa betul. wibawanya segala macam. Ya udah. Sampai menjelang kita pulang itu pun kita udah Lot, kita pengen ngobrol-ngobrol nyantai-nyantai dulu. Nggak mau beliau masuk. Padahal kan sudah harusnya ke Brebes gitu kan. Iya, tapi Katanya, sangat menghormati tamu beliau tetap Iya. menemani kita sampai kita pulang. Iya, membahas tentang ilmu kajian sufi. Sufi. Bahkan kita tawari untuk bagaimana kolaborasi dengan antum, dengan saya ketika tablik akbar. Beliau bilang, iya tapi jangan temanya, jangan saya ceramah kaitannya dengan agama, masih dalil-dalil segala, oke. Tapi apa gini tentang itu Lot kan kita bilang kan, yaitu tentang ilmu, yaitu public speaking, ditambah beliau power speaking, oke gitu kan. Luar biasa. Masya Allah, untuk anak-anak milenial jika itu terjadi, Ustaz, ya Allah. Bahkan kita berdua nih memang ada apa agenda safari dakwah. Safari dakwah. Dan beliau sangat berkeinginan dengan kita. Iya. Beliau udah siap. Iya. Malah pengen ke kediaman antum sini kan iya, gitu. Dan rencananya Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat Insya Allah ini, nanti kan? Rod, saya bilang Rod mampir ke rumah Ustaz Turam silakan monggo nanti. Insya Allah Rod, kalau tidak ada halang Kamis pulang dari Brebes, Kamis malam Jumat. Iya. Insya Allah mau mampir. Iya. Itu di kata-kata itu waktu kita ngobrol. Iya. Alhamdulillah, iya Rod, nanti kabarin ya. Iya. Ternyata beliau orang rendah hati, supel, humble, menghargai. Dia tidak dan sebagainya, nggak mana gitu. Dia sangat merangkul. Betul. Sangat merangkul, yang namanya nggak muda, nggak tua, semua diajak untuk bersanding. Betul. Ini kayak bapak beliau. Betul. Dan Saliani itu ada tanda-tanda Ustaz. Beliau kan ngeluh. Walaupun kakinya ada kayak kebas-kebas atau dingin-dingin kayak seolah-olah nggak nginjak tanah kan gitu kan. Masya Allah. Berarti kita temui memang udah calon jenazah itu. Waktu kita tanya, lo tadi sakit gak? Iya. Tidak menunjukkan kalau yang beliau Betul. rasakan, tapi menghilangkan itu semua. Dia menutupi sesuatu yang kekurangan di dirinya kayak rasa sakit. Betul. Tapi ditutupi dengan rasa semangatnya. Betul. Dan akhirnya Rod kayaknya sakit, hati Rod sini sakit. Yang waktu itu tunjukin yang kanan. Iya. Dan kalau nginjak bumi nggak berasa. Nggak berasa. Nginjak tanah nggak berasa. Ayo Rod beristirahat. Ke akupuntur aja. Ya nanti ke akupuntur. Kita ngasih apa solusi. Iya. Rod capean. Bahkan mau balik di malam. Iya, dia melupakan rasa sakit itu, pengen melawan rasa sakit itu. Iya. Itu. Nah, bos disapa dan nih apa namanya? Oh gitu. Oke. Sahabat Usi, sahabat Uspat Official, doain semoga lebar kuburnya, luas kuburnya Lot Rangga ini, amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Dan yang saya dapat sesuatu yang berharga dari Lot, kita semuanya khususnya untuk anak-anak milenial, dari beliau adalah visioner, ya, konfidennya luar biasa, berani mengatakan itu hak, batil. Itu beda yang saya lihat Lot yang dulu dengan Lot sekarang. Nah, ada pergerakan ini ya, belajar. Betul. Salah satunya dia sangat benci ketika ada orang benci kepada orang tuanya. Betul. Seorang anak benci kepada orang tua. Betul. Artinya yang sampai yang ingat ibu kota negara. Iya. Itu kalimat ingat nggak? Betul. Kita ketawa kan? Iya. Rasanya dibuatnya. Iya. Ya Allah, terus apa tentang perzinahan. Betul. Seks bebas. Nah, itu dia marah benar. Seksual. Iya. Beliau salah satu orang yang mengedepankan ketidaksukaan terhadap
yang melanggar syariat. Betul. Kan di podcast kita waktu itu kan. Iya, dan ini kan memang podcast terakhir sebelum ke Brebes kan, gitu loh, dengan podcast kita. Dan satu lagi, beliau dengan istrinya selalu mengenalkan teman-temannya ke istrinya langsung dengan Queen ya. Enggak di fotonya beliau apa video Iya, langsung video call. Ini sampai saya bilang Queen kan, manggilnya Queen kan. Oh iya. Anda beruntung waktu dapat itu, ya. di kartu jadi bunyi Iya, Queen nih, itu beruntung. Suami Queen adalah ibaratnya laki-laki yang dilahirkan satu abad sekali dilahirkan. Aku kan mendoakan seperti itu kan. Beruntung dapat lot. Ya Allah. Antum juga ditanya kapan nikah, katanya gitu kan. Terus juga masalah poligami syariat atau sebagainya. Iya, aku ditanya, Gus kapan nikah kan gitu. Iya. Iya, ada tuh Iya. Videonya tuh. Nah, itu artinya beliau suka humoris, bercanda, Iya. kita bikin ketawa. Nggak, Iya. dia sih udah ketawa. Dia kan sedikit agak serius ya. Iya, betul. Tapi suka bercanda juga. Iya. Bercanda itu ada makna itu. Ada maknanya. Kita udah bikin dihibur ketawa. Betul. Tambah antum, ini yang ditambah Iya. acara cowboy. Iya, betul. Bang Firdaus. Kan Betul. dekatan antum bertiga ini luar biasa. Iya. Oleh media sosial. Betul. Tapi yang nanya kapan antum menikah itu bukan Lot Rangga, itu pengacara cowboy. Oh. Itu. Ini candaan beliau kita masih ingat ya? Iya. Yang waktu antum ditegur. Iya. Ya kan kita bertiga tuh. Iya. Anak berapa Ustaz ini? Gus, kata pengacara cowboy. Ente ngomong mau poligami, ente udah nikah belum? Aneh ketawa kencang banget. Nah, kata Lot Rangga udah mau kiamat. Udah ayo cepet nikah, udah Aduh, itu wah, yang ini jadi berita viral nih. Iya. Aku belum nikah nih. Bahaya di framing ya enggak. Nah itu nanti tonton di channel Kuspat Official bersama Gus Lesi. Itu konten bersama beliau hari ini, insya Allah. Insya Allah. Wah, Gus tahun ini. Ya, insya Allah hari ini kita akan tampilkan menaikkan kontennya Lot ya. Ditolong di share untuk untuk mengenang seorang Lot Rangga ya, video terakhir sebelum beliau pulang ke Brebes sebelum beliau wafat. Tolong di share segala macam, semoga memberi manfaat, motivasi khususnya untuk generasi milenial dan rakyat Indonesia pada umumnya ya. Tolong nanti di share di Usfat Official. Di situ ada kenangan Lot ketika podcast pada tanggal 2 Desember kemarin. 2 Desember ya. Oke, 2 Desember kemarin. Jadi kita mau tag-in, mau layangin, kita mau upload nih. Iya. Nanti di konten Usfat Official. Dan sahabat Lesi dimanapun berada bisa like, subscribe, komen. Betul. Di channelnya saya Usfat Official bersama Gus Lesi, yaitu kenangan bersama Lot. Kenangan bersama Lot. Usfat dan Lesi. Betul. Kenangan Lot. Ini betul. Seru ceritanya. Iya. Ini sesuatu sangat merasa kebahagiaan buat anak Gus. Iya. Beliau ada di channel saya. Iya. Dan itu luar biasa. Dan di yang terakhir lagi, video terakhir waktu sebelum ke Brebes lagi. Iya. Itu kan yang kalau yang sebelum-sebelumnya kan biasa gitu. Ini yang terakhir. Saya ingat. Lot mau pulang ke Brebes. Mau di sono. Nanti balik selagi ada kerjaan di sini. Iya. Bener pulang ya. Bener pulang beneran selamanya ya Allah. Atau firasat itu pada saat itu. Iya. Firasatnya gimana? Antum bisa. Ya kayak merasa ada nggak seperti Lot yang saya temui sebelum-sebelumnya. Lebih gini ya. Iya, kayak ada kayak apa ya? Ada sinar sesuatu, bayangan khusus gitu loh di kanan kirinya kayak udah gak di ya tadi udah di alam perbatasan tadi kan antara dunia sampai alam itu. Karena bagaimanapun kata Rasulullah, kalau orang udah mau cabut nyawanya 40 hari jadi mayat. Iya, betul. Iya. Udah calon mayat. Iya, itu. Betul. Ya gitu sih kesaksian kita tentang informasi yang kita ceritakan ini adalah bukan rekayasa, bukan settingan, tapi fakta real dan kita menyaksikan kebaikan beliau. Ya, sekali lagi saksikan nanti di channel Usfat Official akan dipublish, akan diupload, yaitu video terakhir Lot in memoriam ya, sebelum beliau pulang ke Brebes. Itu ada cerita seru di situ. Betul. Podcast kita.
Juga nanti ada video yang disingkat yang diambil oleh tim antum nih. Betul. Iya, yang memang akan dimasukkan ke video tersebut menjadi apa namanya, rangkuman. Itu nanti tonton saja di channel Usfat Official. Iya. USFAT Usfat Official. Insya Allah malam ini kita sampaikan Tayang. Jam 5. Udah tadi. Ya jam 5. Jam 5. Oh, berarti udah. Oh, udah ya. Ternyata Udah. admin udah menaikkan. Oh, udah menaikkan. Oleh admin udah ditaikan. Tadi tayang jam 5 sore. Jam 5 sore ya? 5 sore. Udah dipublish. Judulnya apa, Mas admin? Mengenang Lok Tangga. Iya. Mengenal Lok Tangga. Iya. Nah, itu bisa ditonton tuh di channelnya kita nih. Ya. Usfat Official. Mengenang Lok Ya. Tangga. Dan antum bisa lihat sekarang di YouTube Usfat Official. channel Usfat Official. Oke. Insyaallah. Kalau memang yang lain pengen berdonasi kepada keluarga Lot yang ditinggalkan, silahkan bisa dengan kami untuk bisa kami sampaikan ke Queen-nya, istri beliau, insya Allah. Atau langsung ke Brebes lebih bagus. Nah, didonasikan langsung ke keluarganya. Kita hanya wasilah saja. Betul, kita Soalnya hanya nanti wasilah kita saja. sehat semua, kita akan diwaspada Allah ampun nanti. Mungkin udah menjelang maghrib ini, Iya, ini udah nanti kita setengah 6 lanjut lewat. lagi, nanti ada tantangan nih. Gus Susi yaitu outdoor. Outdoor, Live-nya secara- jam berapa tadi nanti Gus? Insya Allah kurang lebih ya, jam 10, jam 11 lah mungkin. Jam 10, jam 11 live Nah, langsung. jam itu lah. Iya, kita akan menuju sesuatu yang tempat ini masih rahasia. Iya, oke siap. Tunggu nanti tanggal jamnya. Ya. Seru nih beliau nih. Apakah melawan ular? Apakah melawan kuda lumping? Apakah melawan jin-jin yang ada di situ? Iya. Apakah melawan makhluk-makhluk metafisika yang nggak kelihatan tapi beliau mampu mendeteksi Iya. dengan orang? Kita lihat nanti beliau. Tapi ada ini nggak pesugihan? Nggak ada. Pesugihan, Canda. iya sholat pesugihan nggak apa-apa, sholat kerezekian. Iya, Pesugihan kan sinonimnya kerezekian. Iya. Kalau konteksnya meminta pada Allah nggak ada masalah, Iya. dalam bentuk sholat sunnah Iya. segala macam nggak ada masalah. Terus kayaknya udah maghrib nih. Iya, udah lagi Nanti maghrib. Kita live kembali ya. Insya Allah nanti antara jam 10 atau jam 11 ya. Siap, insya Allah. Anda nemenin nggak nih? Ya harus. Serasa ada yang ya ibarat sayur tanpa garam kalau nggak ada antum. Waduh. Katanya usia senyum dong. Ini senyum. Perasaan tadi nggak cemberut ya? Senyum dulu tuh. Oh, Netizen kadang-kadang komennya tuh rasa suka, cuma cara menyampaikannya. Iya, beda. oke. Mudah-mudahan pada saat ini. Amin. Ayo Gus nih. Ya, biar- semoga. Hmm. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bi haqqi bismillahirrahmanirrahim wa bi manzilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadri wa yassir amri wa ya man huwa qaf ya ain shad ain sin qaf amin alif lam mim. Alif lam mim ra. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aida ila qudrati wa bisil jabaruti ij'al min ibadika sholihin waf'al. Khususan li Ruhi, Lot Rangga dan semua netizen Usfat Official, Gus Irfan Masih Usfat Official juga dimudahkan urusannya, dan muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya minhum. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.